Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali bersama saya Erli Fitriani, guru SMA Negeri 2 Lahat, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang pengalaman mereka dalam mengambil keputusan ketika mengalami dilema etika. Tugas saya ini adalah sebagai tugas seorang CGP tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah Bu Epi ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena Bu Epi dapat meluangkan waktunya untuk membantu saya melaksanakan sesi wawancara pada hari ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Juga kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya pada demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Baiklah Bu Epi ya, kita mulai dahulu, kita lanjut langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Terkait dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah, pernahkah Ibu berada di posisi di mana Ibu harus mengambil keputusan? Nah, dengan mempertimbangkan antara dua hal yang menurut Ibu semuanya sangat baik. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika atau merupakan rujukan moral? Seperti itu. Kita langsung ambil contoh saja ya Mbak ya. Jadi ada di satu posisi orang tua siswa yang kurang menerima ya, karena mungkin salah pemahaman baik bahwa mengapa anaknya bisa dipanggil kayak itu ya. Jadi masalahnya anak itu melakukan tindakan mengambil uang temannya terus dimasukkannya ke mulut. Jadi itu etikanya sudah kurang bagus, tapi setelah kami telusuri bahwa memang anak ini perlu penanganan yang lebih spesifik. Tapi saat itu sudah kita temukan antara anak yang melakukan hal yang kurang baik lah itu dengan orang tuanya. Kami ceritakan kronologis kejadiannya. Untuk anak yang dicuri uangnya sudah kami beri pengertian, uangnya dikembalikan. Tapi yang perlu kami atasi itu jangan terulang lagi sikap yang mengambil uang teman pas diomongin kamu kredit langsung dimasukkan ke mulut. Jadi ini suatu penemuan siswa kita yang memang harus kita tindak lanjuti lebih jauh. Tapi sekarang anak itu sudah ada perubahan. Jadi dikasih tahu bahwa kalau kita mengambil barang orang lain itu namanya sikapnya mencuri. Nah, jangan lagi dilakukan. Tapi yang kami jadikan suatu PR itu ketika anak itu awalnya tidak mau mengeluarkan uang dalam mulutnya tadi, uangnya uang kertas 50.000. Jadi situ ada dua aspek, kami tenangkan siswanya, kami ajak konsultasi. Tapi itu sudah beberapa hari loh. Hari pertama mereka orang tuanya bertemu menyampaikan dulu, hari keduanya kita ambil suatu tindakan lagi untuk memastikan anak itu jangan mengulangi. Tapi alhamdulillah anak itu bisa naik kelas sampai kelas 9 sekarang. Nah, untuk anak yang namanya korban atau yang dicari yang dicari uang yang diambil tadi sudah kita komunikasikan, ada hubungan permohonan maaf bahwa teman kami itu
merasa apa oleh karena dikatakan kamu maling ya langsung kayak itu spontanitas ya, Bu, ya. itu namanya anak-anak. Jadi juga di situ untuk anak-anak yang memang yang contoh untuk kelas dia itu 87 tahun lalu bahwa membawa uang saku itu enggak usah lebih dari 20.000. Itu juga nasihat kepada ibu yang yang melakukan pencurian ataupun teman-temannya yang di kelas. Jadi kami guru BK memberikan arahan kepada klasikal itu bahwa kamu cukup membawa uang tuh 20.000 saja. Hitunglah ojek berapa, jajan berapa, pulangnya berapa, pulang pergi ojek itu berapa. Jadi kasih tahu juga. Nah, pada saat saya mengadakan rapat komite juga sudah saya sampaikan kepada orang tua ya Bu bahwa kita kerja sama-sama, berilah anak itu suatu kenyamanan kebutuhannya sesuai kebutuhannya, jangan bawa duit 100.000 jangan, karena itu memancing hal-hal lain. Dan juga mungkin dia merasa aku berduitnya kayak itu. Nah, jadi cukup pas-paskan daerah. Kalau bila perlu ini berhubungan dengan sekolah sehat jadi kita kembangkan lebih bagus bawa sangu. Jadi kalau uang jajan itu jangan mereka merasa waduh kalau dia mau beli minum lagi kurang kayak itu. Jadi ada dua hal di situ, penegasan kepada orang tua jangan terlalu banyak memberikan uang saku, dihitung, dipelitilah kalau kita ngomong karena itu harus menekan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk anak yang seperti tadi itu memang sebenarnya dia ada ada sedikit harus perhatian dari orang tuanya. Itu nggak bisa kita selesaikan batas itu, harus ada sama maksudnya gini, anak itu kalau dibiarkan nggak dibimbing dia akan meningkat ke hal yang negatif. Itu sesuai cerita dari guru BK kan, di guru BK itu kan ada pelajaran psikologinya. Anak ini kalau kan cuma iseng itu awalnya jadi kalau dibiarin nggak kita arahkan dia bisa meningkatkan hal yang negatif lebih buruk lagi. Nah, ini agak beda sedikit, ada dikatakan tidak normal salah juga tapi harus ada perhatian khusus luar biasa. Harus diperhatikan secara khusus. Alhamdulillah tuh bekerja sama dengan guru BK sesuai wilayahnya itu Ibu Delsi kalau tidak salah sebagai pembinanya. Alhamdulillah itu sedikit adalah proses perubahan. Jadi kalau cerita kendala keras seperti itu kira-kira satu contoh bahwa ada bentuk permasalahan kasus-kasus tadi. Salah satu yang cukup menarik bagi saya kayak itu. Dilema juga kita dengan anak itu. Ya, benar Bu ya. Selanjutnya ya Bu ya. Setelah kasus tadi, bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk di sekolah ini ya? Jika ada kasus-kasus di mana dua kepentingan tadi sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Ya, kalau kita menemukan kasus yang memang sama-sama benar, itu harus kita memberikan penekanan saja, Mbak. Ini lebih bagus kasih contoh kayaknya, Mbak ya. Boleh. Kasih contoh ini misalnya gini. Kalau hanya teori kayaknya sulit ya. Gini, ada satu anak yang dalam hal ini dia itu awalnya itu dia tuh kurang mampu lah ibarat kata, kurang mampu dalam akademik. Kurang mampu dalam akademik, orang tuanya kurang perhatian. Nah, di suatu periode anak ini mengikuti pelajaran di kelas 8. Tapi sayangnya anak ini sering bolos. Bla 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 bla. Disingkat cerita sebagai kepala sekolah pada saat pembinaan selalu saya ingatkan, cermati sikap-sikap anak yang memang untuk tidak naik harus kita tidak naikkan. Dalam arti kalau dia absensinya sudah bagus, hanya sekedar dia lambat itu masih bisa kita maklumi. Nah, tapi ketika nilai-nilai kalau sekarang kesepakatan kelas selalu dilanggar dan juga nilai akademiknya cocok dong. Kalau kita tidak masuk, tidak mungkin dong dapat nilai bagus. Dia tidak datang di hari itu, di pekan itu 3 hari, ulangan 3 kali, dipanggil tidak mau ulangan, tidak mungkin dong ada nilai. Di akhir cerita anak ini mendapat catatan masuk ke dalam rapat Dewan Guru pada kenaikan kelas. Jadi sudah begitu banyak kriteria yang dilanggarnya, maka anak ini tidak bisa kita naikkan kelas. Sudah putus, saya ditelepon oleh yang berkepentingan. Nah, jadi saya jelaskan bahwa mengapa Dewan Guru saya dukung untuk memutuskan anak ini cukup kita tinggal kelasan, bukan kita harus harus keluarkan nggak itu kan? Nah, jadi dengan data dari pelanggaran dia kan di sini ada 100 poin yang harus paling tinggi 100 poin dilanggar itu masih bisa ditoleransi. Tapi ketika sudah 100, oke lah 110. Kalau sudah 150, nah jadi artinya di situ saya selaku
apa namanya pengambil keputusan berdasarkan cerita teman-teman tadi, data lengkap, nilai lengkap, absensi lengkap. Saya berani ngambil keputusan apapun resikonya, apapun resikonya. Dan alhamdulillah yang bersangkutan paham bahwa ya kita juga sayang Mbak dengan anak-anak kita. Tidak mungkin dong kita mengeluarkan itu tanpa alasan, tanpa pertimbangan. Tapi syukurnya juga anak itu masih mau. Oh ya Bu, di SMP 1. Jarang loh zaman sekarang. Ya, benar. Nah, jadi kalau cerita sekarang nih, sekolah itu dituntut, kepala sekolah dengan guru dituntut untuk memberikan nilai harus naik. Ternyata di SMP 1 nggak berlaku. Jadi ketika data itu memang menunjukkan sangat kurang, bukan lagi kurang. Kalau kurang ditempel-tempel dikira ini boblok, kedalamannya tuh luar biasa. Tidak mungkin dong kita tutup. Nah itu satu contoh bahwa kami berani mengambil keputusan seperti itu. Nah karena koordinasi dengan orang tuanya, juga dengan anaknya juga, dibanding kamu pindah sekolah, masalah baru lebih pasti. Benar, penyesuaian diri. Jadi maksud saya waktu komunikasi dengan orang tuanya, Ibu, bagaimana kalau anak ini masih mau sekolah di SMP 1, kami siap bantu untuk berikutnya. Nah, jadi alhamdulillah oleh karena komunikasi mau. Nah, mengenai seragam kami ada perubahan. Kalau seragam lama itu kelas 9 sekarang ini di hari Rabu pakai baju hijau Tosca ya, baju muslimnya ya. Nah, pas saya masuk ke sini saya rubah ke nuansa baru. Nah, jadi anak ini termasuk kalau dia mulai kelas 8 pakai baju yang lama dong. Nah, salah satu sikap saya untuk mendukung dia bahwa kami siap tahun depan ngomong ke semester ini, kamu datang saja nak cukup. Jangan apa. Nah, kalaupun misalnya kurang mampu ya guru juga harus bisa memberikan suatu teknis kan dalam pengajaran. Ya, selagi dia datang memberikan itu walaupun mungkin sekurang, kita tetap bantu. Gitu. Alhamdulillah ya begoyor lah. Tapi mudah-mudahan ini satu semester ini akan kita lihat. Nanti kami ini contoh kasusnya kayak itu. Kami komunikasikan lagi dengan orang tuanya. Dan niat hati kami, ya namanya anak seburuk-buruk anak, orang tua itu kan tetap harus membantu, mendukung. Jangan dijatuhkan. Nah, itu satu kasus juga yang sikap kita sebagai pemimpin yang mengkondisikan guru, jadi guru mapel nggak akan tersinggung gitu ya. Jadi saya oloin lah itu merayu anak itu mau. Nah, alhamdulillah pada tanggal 15 Juli ya, pada salah Juli kemarin kita masuk ke 15 Juli ya. Masih ada. Kami pesan dengan guru-guru yang mengajar di setiap mapel di ruang kelas itu, ceritanya sudah tahu semua. Wali kelasnya kondisikan teman-temannya, jangan membuat dia tambah patah. Benar. Salah satu tindakan saya kasih baju seragam yang beda tadi. Biar nggak kelihatan, nggak mungkin dong hari Rabu dia beda dewe. Ini kamu udah naik kelas gitu loh. Jadi untuk orang lain yang mungkin tidak terlalu paham tetap sama. Nah, itu satu contoh ya yang yang membuat pengalaman baru juga bagi saya bahwa jadi kita perlu untuk mengurus anak itu perlu data dan fakta, semuanya dilengkapi. Kita akan berani menjawab siapapun yang bertanya gitu lah. Satu kasus yang saya ambil satu keputusan yang juga bagi saya belajar juga di situ. Luar biasa ya Bu ya. Jadi tadi Ibu langsung menjawab sebelum saya tanyakan di situ sudah ada langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan kepada anak yang tinggal kelas tadi di sini. Nah, jadi saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita lanjutkan saja yang berikutnya itu Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Langkah yang hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu. Jadi hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil keputusan itu, yang pertama kita kumpulkan dulu datanya, Mbak. Ini masalahnya apa? Seperti tadi, ini anak ini seperti ini keadaannya, kurang mampu dalam akademik, oleh karena mungkin dia merasa minder tadi, dia sering bolos-bolos. Nah, kita cari dulu datanya, penyebabnya apa, kayak itu kan. Ada hal-hal maksudnya data nyata bahwa mengapa. Nah, terus kita cari solusinya. Solusinya kalau kepada kasus anak tadi kita cari solusi, kita panggil orang tuanya. Terus kita panggil orang tuanya. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Terus kita ambil juga bahwa seperti tidak naik, tidak kita buang kan, kita cari solusinya. Jadi ambil sudah data ada, kita cari solusi, terus kita tetap meluruskan, mengiring ya, memfasilitasi keputusan tadi supaya dapat suatu keputusan terakhir. Jadi anak itu namanya dirayut, dibanding kamu pindah sekolah, itu kan namanya solusi kita tidak naik.
kamu dibanding pindah sekolah, kamu harus bisa menyesuaikan diri. Nanti kamu malah dibully di sekolah lain, Iya, kayak itu kan belum nak beli baju lagi. Nah, jadi rasa percaya diri menimbulkan rasa percaya. Jadi mengumpulkan data, mengambil keputusan, tapi keputusan itu dari kita lepas baik, Mbak. Harus kita tetap giring ya, apa namanya ya? Dimaniskan ya supaya dapat satu keputusan yang tidak merugikan anak itu. Kita ingat dalam satu cerita ini, anak itu wajib belajar. Apapun keadaannya, kita berjuang kecuali kalau sudah, Bu aku udah mau sekolah lain cerita, ya kan? Masih ada kemauan, masih ada ya, tapi selalu disupport, support. Nah, di pihak sekolah juga saya sudah meminta dengan kawan-kawan guru mapel, ayolah ketika dia tidak bolos bela, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan soal teman-temannya ini, kamu kasih soal, kerjakan ini, arahkan jawabannya. Nah, memang luar biasa kata pengorbanan untuk guru mapel di kelas itu, ya tetap sabar karena disitulah nilai plus kita sebagai guru. Ya, karena itu matematika bukan soal untung atau rugi, tapi anak itu tetap merasa, wah aku masih dianggap ada. Ya mudah-mudahan untuk kelas 8 ini nanti bisa ada perubahan yang signifikan dari keputusan tadi. Jadi keputusan itu langkahnya mengambil data, menyesuaikan, mengambil keputusan. Ketika keputusan sudah muncul, kita harus tetap mengiring keputusan itu untuk tidak merugikan objek yang kita ambil suatu tindakan tadi. Kalau secara umum itu kasus kayak tadi. Langsung seperti itu ya. Sangat lengkap dan detail sekali ya Bu ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu pada saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi tantangannya itu Mbak harus bisa merangkul ya antara komponen guru, komponen siswa, orang tua. Memberikan suatu komunikasi yang nyaman. Jadi jangan kita mengambil suatu keputusan itu hanya membenah satu sisi. Kenapa sih anak ini bisa kok, dalam artian kok bisa bodoh banget ya? Ngapa? Oh mungkin memang dia pernah step. Nah kita nggak bisa dong, nggak nyalakan keadaan. Jadi kita kita harus bantu karena dia sudah terdaftar di sini, gitu loh. Kecuali yang bersangkutan nggak mau, lain cerita itu. Jadi ketika dia masih mau, kita bantu. Berarti kita harus tahu. Nah, guru-gurunya juga berdamailah dengan keadaan seperti itu karena anak ini, gimana tahu dengan ijazahnya SMP kita nggak tahu kedepannya. Jadi itu, kalaupun misalnya nanti dia berhasil lolos di sini, ya tadi nggak usah disuruh sekolah formal, ngomongin orang tuanya, suruhlah apa dia senangnya, misalnya jahit, misalnya masak, skill langsung skill biar nanti dia bisa punya kemantapan untuk mencari nafkah. Ingat kita orang tua semakin tua akan dead. Tapi kalau anak ini kan, kita nggak tahu dia lebih panjang, dia bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan itu ya tadi merangkul semua elemen yang mendukung untuk keputusan tadi. Kalau di dalam sekolah siswanya itu ditengoknya ngapo, orang tuanya bagaimana, gurunya juga bagaimana. Nah kalau kasus ini 11 guru ya Mbak ya, yang harus kita kita komunikasikan seluruh mata pelajaran. Itu. Jadi kesimpulannya kayak itu, komunikasi yang baik. Nah, duduk bersama, jangan waktu yang sama, titik masalahnya apa, garis merahnya apa. Selagi dia masih mau belajar. Jadi sudah ada komponen-komponen di situ, harus ada kolaborasi antara guru, kemudian siswa dan juga kesediaan guru ya. Di sini memang guru dituntut. Bukan hanya mengajar, tetapi juga bagaimana mendidik, kasih sayang, semuanya ada di sini pada kasus ini ya. Kayak Kurmer kan memang benar loh. Kita punya strategi tempur di situ ya kan. Anak ini ada yang yang melihat video atau gambar baru, ada yang memang nggak bisa. Beda-beda gaya belajar. Mereka punya gaya masing-masing, tapi kalau strategi jadikan satu. Biar dalam satu waktu yang sama mereka bisa mengeksplor mereka. Walaupun itu sulit, Mbak. Artinya begitu sulit. Kalau teori mudah, tapi ketika praktek sulit. Tapi dengan keyakinan, namanya proses belajar itu terus berulang. Jadi Kurmer ini aku sukanya di situ. Jadi kemarin kita sudah diobservasi, saya diobservasi sedikit nyimpang nih ngomongnya, langsung praktik baik. Nah tentang gaya belajar yang membuat anak itu bisa mencapai tujuan yang sama, tapi gayanya beda. Jadi mungkin soalnya agak beda. Pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun istilah itu masih dalam tanda kutip selalu masih tidak
belum 100% kita pahami, tapi kita proses untuk mencoba. Iya, jadi ada beberapa kelas yang sudah saya observasi di situ sudah mencoba latraso, tapi itu tadi memang harus diulang terus. Harus ulang terus. Jadi bagian kurmer yang di situ aku setuju. Dalam artian dalam artian jadi kita sebagai guru sekarang bukan profesi yang main-main, sama dengan kedokteran atau yang apalah yang lain lah, kayak farmasi atau teknik. Memang harus kita jiwai, nggak bisa lagi, bukan hanya mentransfer. Pitagoras adalah kuadrat sisi miring, sama dengan jumlah kuadrat sisi miring, bukan hanya seperti itu. Ya benar-benar ya. Gitu, kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, benar sekali. Nah, lalu ketika di kasus dilema etika tadi ya, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Misalnya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya seperti itu. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu lakukan? Jadi kalau jadwal itu nggak aku ya, Mbak. Jadi waktu kejadian contoh yang anak tadi yang mengambil duitnya, mungkin iseng Mbak ya sih. Karena langsung kami kerjakan, langsung kami tindakin, telepon orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya nggak nyambung ya. Ini satu kejadian. Dikasih waktu besok. Nah, jadi seperti itulah tidak kaku lah. Ketika ada kasus langsung kita ambil tindakan, cari tahu ngapain. Ini panggil orang tua, diselesaikan pada pekan itulah. Kalau memang orang tuanya tidak berada tepat, tidak di luar, tidak dinas luar, ataupun misalnya orang tuanya bisa berkebun. Ada siswa kita masih jauh, orang tuanya masih jauh, dititip dengan neneknya nggak bisa ngambil keputusan kan. Jadi kalau memang keadaannya itu harus diselesaikan saat itu, paling tidak saat 3 hari. Gitu kan? Nah, seperti yang kasus yang anak tadi yang males itu kayaknya berperiodik loh kami itu. Jadi berperiodik. Dan nanti ujungnya nanti semester ini setelah keputusan kemarin yang tidak naik itu. Jadi tidak ini fleksibel lah, Mbak. Fleksibel. Jadi tidak kaku. Benar, kalau memang ketika kasus tadi ada tindakan itu langsung diambil. Tapi untuk mencari solusi itu pakai ada pemikiran lebih lanjut. Memang tidak bisa keputusan itu diambil mendadak ya, karena biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Sangat banyak faktor. Dan satu lagi, suatu masalah di dalam sekolah itu tidak diminta untuk tidak merugikan siapapun, maupun kayak tadi yang dimalingin, itu kan dia merasa waduh ternyata aku dibela loh sama ibu lo, walaupun dia tetap kita nilai, kamu ngapain bawa duit 50.000 tuh apa, atau gaya-gaya. Nah itu jadi semuanya dua sisi. Benar, bagus, keren ya, benar sekali ya. Sungguh luar biasa tadi ya. Sekarang ketika mengambil keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang mempermudah itu ya harus komunikasi tadi. Contoh tadi Mbak, guru BK itu semuanya ada nomor HP siswanya sesuai wilayah Ibu Atika, wilayahnya 9 berapa, 91 sampai 96, semua data orang tuanya ada. Ketika ada suatu hal yang tidak kita inginkan, kita gerceplah menghubungi. Palingan posisi yang dihubungi tidak online misalnya, palingan geser lagi, palingan nanti dititip dengan temannya, tolong panggilkan ya ibunya si, kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi tadi, intinya komunikasi. Tidak terasa Bu, kita sudah sekarang ini sampai ke poin yang terakhir, karena dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan untuk dilema etika ini? Jadi pembelajarannya, kalau kita menemukan suatu permasalahan, ya kita harus kumpulkan unsur-unsur yang memang berkaitan dengan, misalnya kalau tadi guru BK-nya, walasnya, terus waka kesiswaannya, yang melengkapi unsur yang menunjang untuk mencari keputusan tadi, biar tidak ada kesalahpahaman, gitu kan? Ya walaupun perlu waktu, jadi tetap ada masalah langsung diselesaikan di ruang BK-nya. Apapun yang perlu kita siapkan ini, tadi orang tuanya harus panggil dulu. Walasnya bagaimana? Kalau walasnya di rumah mungkin ada jam kosong, kita telepon, gitu kan? Atau mungkin guru BK-nya saat itu mungkin ada keperluan lain, guru BK yang lain menghubungi guru BK yang punya wilayah kerja pembinaan anak itu, melengkapi dulu, baru mencari tahu apa penyebabnya, ya seperti itu, diambil solusinya. Jadi tidak terasa kita sudah selesai, karena tadi mengobrol wawancaranya tadi begitu menyenangkan ya, juga menambah pengalaman saya ya. Nah jadi karena sudah
selesai, saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama. kepada Bu Evi ya, Iya. sudah meluangkan waktunya yang Sama-sama. super sibuk tadi. Enggak juga. Dan alhamdulillah wawancara ini dapat berlangsung. Dan tadi dari pengalaman yang Ibu Evi berikan, saya banyak sekali pengalaman, terutama yang selama ini tidak terpikirkan ya. Jadi karena adanya wawancara ini, saya jadi bisa menambah pengalaman dengan bagaimana cara mengambil keputusan, ya dengan kita pertimbangkan nilai-nilai kebajikan Nilai-nilai sebagai kebajikan. seorang pemimpin tadi. Jadi tidak spontan, banyak sekali pertimbangan ya Bu ya. Ya. Nah kemudian tadi Ibu juga sudah menceritakan betapa terkadang ada dua nilai yang sama-sama baik, namun bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan guru, tadi siswa, orang tua, kolaborasi, dan akhirnya dapat diambil keputusan yang sama-sama tidak merugikan kedua belah pihak. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Evi ya. Semoga dengan adanya wawancara ini bisa menambah pemahaman saya dalam mengambil keputusan dan juga mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Saya rasa cukup sekian, saya izin pamit dulu Bu Evi ya. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Saya ucapkan assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi hasil wawancara saya dengan dua kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.